Ibu-ibu ada yang mau talqin? Tok lama. Ibu, bapak, ya buat teman, namun dikirim melalui proses talqin. Silakan menempati nanti di musola bawah. Takal bakal duduk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahal awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, khususan ahli al-hadir syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Wasifullah Maslul Qaddasallahu asrarah ayyan fa'ana bi barakatihi wa karamatihi khairid dunya wal akhirah. Allahumma anthur alaihi nafahati wa ridwan wa midana bi asrarihi fi kulli waqti wa matan lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami hormati, yang mulia, yang dimuliakan Wakil Talqin Syekh Mursyid Kiai Haji Dr. Ahmad Rusdi Al-Wahabi Al-Syar'a, Kiai Haji Munawir Zain Al-Maun, Kiai Haji Triwahyu SAG, dan juga para sepuh, para bini sepuh. Mata'anallahu fi quli hayatihim wa barakallahu lahum fi khidmati Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Wasifullah Maslul Qaddasallahu asrarah. Dan juga yang berbahagia Sahibul Bait Menakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu asrarah, pada Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Mahat Surya Layasir Narasa PPKN, keluarga besar Ibu Haji Rahmah Madrasah Raudhah Merah Putih Al-Istiqomah. Semoga segala hajat beliau dan keluarga besarnya selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusannya diberikan kemudahan, dan juga apapun yang diberikan oleh Allah selalu untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua juga semoga kita mendapatkan keberkahan bil khusus pada bulan Rajab ini. Abah dalam kitab Fadhailus Suhur, bulan Rajab adalah bulan ke-11 kalender Sir Narasa. Karena kalau udah 11, 12 ulang lagi. Kenapa? Sya'ban itu bulan terakhir. Kalau kita mah Desember. Nah, Rajab ini udah mau ngabisin. Kalau udah mau ngabisin harus punya Rajab. Apa itu? Rajab itu adalah al-uzma, sesuatu yang besar. Kalau mau pulang bawa yang gede, bonggolannya. Kalau orang mau pulang kampung bawa bonggolannya yang gede, yang banyak. Gembolan. Kalau orang-orang pakai kardusan ya. Kalau di apa? Bekal. Selain itu Rajab juga artinya al-khauf, takut. Takut kepada Allah inilah sesuatu modal dalam berthariqah. Karena enggak ada mengagungkan kalau enggak ada rasa takut. Boleh beribadah karena takut kepada Allah, boleh. Kenapa? Takut enggak dapat rahmatnya, takut dengan azabnya. Karena kalau sudah takut dengan rahmatnya berarti nggak takut dengan yang lain. Yang penting rahmatnya Allah, yang lain kagak penting. Inilah makanya huruf Ra adalah ar-ridwan. Senang itu definisi dalam tasawuf, sururil qalbi
bimururil qada. Arti senang dengan ketentuan yang tidak baik. Kalau ada ketentuan yang tidak baik, normatifnya biasanya hati kesel. Kenapa? Muriril qada itu sudah dari Allah. Makanya kita sebenarnya apapun yang dari Allah harusnya diterima. Inilah orang yang senang. Kalau manusiawi sifatnya apa? Yang artinya senang diterima, yang artinya enggak senang enggak mau terima. Kalau ada yang kayak yang kedua itu namanya nafsu. Makanya senang ini lawannya adalah kata tidak senang. Tidak senang dengan ketentuan Allah. Makanya siapa orang yang tidak senang dengan ketentuan Allah, silakan keluar dari langitnya yang Allah ciptain. Bisa? Nggak bisa. Allah udah tentuin, skenario-nya Allah yang bikin, sutradaranya Allah, produsernya Allah, udah dibikin settingannya. Kalau mau hidup senang dunia akhirat harus punya Islam. Harus ada iman, harus berbuat perbuatan ihsan. Kalau kagak punya yang itu, berarti tidak senang dengan ketentuan Allah. Makanya sepaling-paling buruk contoh yang kemarin di bulan lalu adalah iblis. Kenapa? Saya dalam madrasah lain nyebut iblis itu ngartinya apa? Si nyesel. Ya, arti iblis itu si nyesel. Kenapa? Karena lagi di dunia ngerjainnya pakai pengennya pengen senengnya nggak mau ngikutin senengnya Allah. Padahal cuma sekali disuruh sujud kagak mau, akhirnya jadilah si nyesel. Kalau kagak mau ngikutin jejak si nyesel, ikutin aja. Bahasa kata mah dari presiden dikasih undangan, yang undang jenderal. Pak datang ke sini, ntar saya jemput. Ntar kalau udah sampai di rumah siapin baju yang rapi, nggak usah rapi-rapi, nggak usah bagus-bagus, yang penting bajunya rapi. Dijemput ketemu sama presiden. Kalau udah ketemu presiden si jenderal nggak ikut. Isra Mi'raj itu kayak gitu secara fisik. Zaman sekarang coba orang yang sudah dikasih kenikmatan ketemunya aja dijemput oleh panglimanya Allah, malaikat Jibril. Ketemunya di waktu yang sangat istimewa. Makanya banyak orang ketika bulan Rajab bahasanya apa? Mengadakan seremoni Isra Mi'raj, bikin seremoninya. Padahal yang Isra Mi'raj siapa? Rasul. Kita mah cuma kebagian sholatnya. Kenapa harus diseremonikan? Biar merasakan bahwa yang disampaikan oleh Allah dengan adanya Isra Mi'raj, yaitu dengan adanya perintah sholat, itu menyambungkan antara manusia dengan Allah. Kalau mau nyambung harus dengan sholat. Makanya as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman tarokaha faqad hamadaddin. Kalau ninggalin sholat maka sudah hancurkan agama. Agama bukan agamanya semuanya seluruh dunia dia ngancurin, bukan. Agama yang ada di dalam dirinya. Emang agamanya apa? Islam. Berarti yang dihancurkan adalah Islam. Apa artinya Islam? Pasrah. Pasrahnya hilang.
Makanya kalimat ridho artinya ridwan juga artinya pasrah. Kalau gitu saking pasrahnya nggak boleh ngapa-ngapain, bukan. Pasrahnya adalah ketika kita sudah berusaha sebaik-baiknya, ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tetap menerima. Saking pembahasan tentang ridwan ini dalam banyak kitab, apalagi yang menjelaskan tentang fikih, ini ada yang mengkaitkan ketika membahas persamaan aurat antara laki-laki perempuan dan budak perempuan. Budak perempuan atau al-amah karrojul. Jadi aurat budak perempuan sama seperti laki-laki. Laki-laki auratnya mana? Pusar sampai dengkul, lutut. Budak perempuan juga sama. Nih ibu-ibu jangan ngomongin porno nih. Zaman dulu kalau zaman perbudakan, budak perempuan itu gak pakai baju, cuman nutupin kayak orang laki, kembenan doang. Ditambah lagi secara zahir, budak perempuan itu kalau dia datang diutus oleh tuannya, dia nggak mungkin ngomongnya berbeda dengan tuannya. Kalau dia bisa bikin marah orang, berarti sama seperti tuannya bikin marah orang. Kalau si budak perempuan nantangin dia juga berarti tuannya nantangin. Kita ini di hadapan Allah seperti budak itu mau disuruh ngapain aja harus nurut. Tapi kerja nggak sih budak? Kerja. Bukan disuruh nyuruh lagi. Kalau kita kan gitu, habis disuruh nyuruh lagi. Proyek. Padahal yang baik ngerjain, bukan yang nyuruh. Makanya Rasulullah sebelum nyuruh sudah ngerjain. Sholat itu Rasul sudah ngerjain. Perintah sholat itu hanya untuk mengukuhkan tentang agama Islam. Makanya turunnya di tahun kedua Hijriah. Apa sih cirinya orang Islam? Sama seperti kita, TKN Suryalaya Sirna Rasa. Apa sih cirinya? Merah putih. Enggak telat. Dari dulu sudah punya ciri. Sama cirinya sama seperti budak perempuan di tangan tuannya. Disuruh apa aja, Amalia Mursid jalanin. Abah nyuruh mandi jam 12 teng. Ya, kalau mau mandi, kalau bisa ngerjainnya dari jam 12. Rapi, sholat, zikir sampai subuh. Kalau mampu. Kalau budak perempuan nggak bisa. Tapi kita disuruh. Tapi suruhnya ini pakainya bahasanya Pak harus, bukan mas. Keharusan kita inilah sama. Ketika ada ketentuan dari Allah harus menerima. Meskipun kadang ada apa tuh? Gondok. Nyeletuknya, ada ngegerutuknya, wajar. Karena manusia dikasih mulut. Karena kalau burung dia cuma bisa bersuil. Ya kesel kan? Makanannya habis tuh di kandang, ya cuma bisa bersuil doang, lemes. Kalau orang bisa mulut, bisa ntar dia nyanyi, ntar kalau dia seneng bisa ketawa, kalau sedih dia bisa nangis. Kalau dia lagi hatinya merana, terserah mau dia nangis, mau dia ketawa, tapi kebanyakan marah, ngegerutu. Sebenarnya ngegerutu pun itu di mata Allah seneng-seneng aja. Allah senang-senang aja. Dikasih masalah yang nangis seneng-seneng aja. Mau dikasih masalah ketawa seneng-seneng aja. Bahkan ada yang kalau makin banyak masalahnya makin banyak ketawanya. Ada kayak gitu? Ada. Sama kita juga begitu. Nikmatnya punya guru, jangan harap semuanya dikasih enak. Kalau mau dikasih enak, tinggalnya bareng sama presiden. Tinggal bareng, tapi nggak jadi dapat jabatan. Karena kalau punya jabatan, nggak dikasih tidur, gitu nggak?
Kalau orang tinggalnya bareng sama presiden, tinggalnya bareng sama si bos, tanpa jabatan, kira-kira hidupnya enak nggak? Enak. Tapi kalau dikasih posisi aja, manajer penjualan, tiap jam ditanya udah jual berapa, gitu nggak? Giliran keamanan, sono aman kagak, sono aman kagak, tiap jam ditanya, tiap menit ditanya. Kita ini dikasih tugas murid cuma satu, inget zikru, nyebut nama Allah, lagi jalan nyebut, lagi makan nyebut, lagi melek nyebut, ngelihat pekerjaan bukan? Oh, kalau udah mulai sekarang yakin ngelihat itu pekerjaan, berarti lagi matanya melek, harus nyebut, zikir, karena udah jadi pekerjaan. Kalau ada yang bilang ngelihat sih, apa mata bangun tidur melek bukan pekerjaan, nah itu berarti udah berbeda pola pikir. Karena bagaimanapun ketika orang mengerjakan segala sesuatunya senang, harus dengan dalam keadaan sadar. Jangan kayak orang gila, jangan kayak orang mabok. Karena kalau senang dalam keadaan gila atau mabok, berarti dia gak beneran senang. Pelampiasan doang. Kalau kita kepada Allah hanya pelampiasan, bahaya. Meskipun enak, ya. Waduh, makin punya masalah zikirnya makin banyak. Ada nggak kayak gitu? Rata-rata begitu. Tapi giliran lagi senang, wah lupa. Harusnya dibalik, lagi susah zikir, lagi dikasih senang makin banyak zikirnya. Kok bisa? Dicontohin sama abah. Abahnya ada di depan mata, bisa ditelepon. Abah lagi ngapain? Pasti jawabannya apa? Jawaban abah? Abah lagi ngapain? Hah? Gak mungkin juga. Nonton kita. Terlalu absurd kalau bilang abah lagi zikir. Oh, lagi ngangkat telepon. Nonton kita ya. Abah itu lagi ngatur. Makanya sebutan mursyid kepada kita ikhwan ini hanya agar sifat yang jenjangnya itu tingkatan atas ke bawah tidak terasa. Sama kayak tadi, atasan dengan bawahan, tetapi disebutnya ikhwan. Ikhwan itu artinya saudara. Saudara itu sederajat. Sederajat maksudnya apa? Kalau ngomong rada enakan, tenang saudara, gitu kan? Kalem saudara. Padahal bisa jadi yang ngomong lebih tua atau pangkatnya lebih tinggi, tapi karena ngomong tenang saudara, itu guru kita bijak, ngikutin gurunya. Kita juga sama, saking bijaknya berarti beliau nyuruh kita untuk mengerjakan sesuatunya dengan keadaan sadar, nggak terpengaruh cuma karena nih kan gue baik malu, enggak. Mempengaruhi nggak abah sama kita? Enggak. Kalau ada yang bilang abah udah bener ketemu Allah, kita aja dapat kabar dari siapa? Dari orang lain, dari orang thariqah lain. Tiap hari 7 kali bolak-balik setiap hari, paling sedikit. Kita yakin. Tapi ada. Kalau kita kan zaman sekarang buktinya dong, selfie dong. Ya. Hah? Coba dong, video call dong. Pekerjaan yang seneng ini nggak mesti konkret. Sama kayak kita sholat itu nggak mesti konkret. Apanya? Mustaqbilal Ka'bah. Emang kita nyembah Allah, penyembah Ka'bah? Nyembahnya Allah, tetapi yang diarahin mana? Ka'bah. Sama ketika kita melihat Syekh Mursyid, yang dilihat bukan abahnya, tetapi ajaran yang dibawa, amalan yang dibawa, contoh yang dibawa. Makanya sabda Rasulullah SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus supaya menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia mana? Ini ridwanullah. Ketika kita sudah menerima, itu akhlak tertinggi. Nggak ada. Karena kalau ikhlas itu pekerjaan kita enggak dicampur syirik. Ridwanullah itu udah ikhlas, Allah senang.
Kalau baru ikhlas doang, baru kita nyogok, bakal diterima kagak di nyogok. Kalau yang nyogok bilang, gocap, cepet, kurang dong berarti. Makanya ikhlas tuh kita baru naruh setengah. Ketika Allah sudah ridwan, berarti Allah sudah menerima. Nyenengin Allah ini yang harus dikerjakan. Bagaimana caranya? Emang ini apa? Ihsan. Yang kemarin antamudallah ka'annaka taro, menyembah Allah seolah-olah kamu sedang melihatnya, padahal enggak ya. Sholat ngadep Ka'bah, Allahnya enggak kelihatan. Yang penting diarahinnya ke Ka'bah. Ini juga apa? Takwa. Apa takwa? Takut sama bini dua. Padahal apa takwa? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kalau udah begini, udah berarti itu sudah mengikuti kesenangan Allah, berarti udah bayar 100. Gampang, sebenarnya gampang, tapi nafsu lah yang bikin orang kalau ada perintah malah ditinggalin, kalau ada larangan makin dilarang makin dikerjain. Asli. Makanya dalam ilmu tasawuf yang disuruh apa? Melawan nafsu, mujahadatun nafsi. Kalau sudah punya rasa senang pasrah kepada Allah, dia udah lupa sama nafsunya, udah gak mikirin pengennya, yang disuruh aja yang dikerjain. Makanya huruf jim al-jud, bentuk orang dermawan, karena dermawan ini disenengin sama Allah. Dermawan ini adalah bentuk supaya dideketin sama Allah. Karena ada orang yang dideketin tapi dideketin, ada kagak? Ada. Kalau lagi di sidang coba semuanya tegang mukanya. Makanya pengacara sama jaksa naruhnya adepan, satu tempat tapi tegang. Kita nggak begitu kan sama Allah. Di persidangan nanti nggak begitu, karena bentuk badannya nggak begini. Dan tinggal kalau nggak seneng Allah tinggal dicemplungin doang. Kalau Allah terima, sini duduk di sini bareng, duduk bareng dengan Allah. Inilah yang berbeda duduknya. Makanya ma'iyatullah, ketika kita bersama sama Allah jangan bayangin yang ini, karena ilmu tasawuf berbeda pemahamannya dengan ilmu zahir. Ilmu syariat, coba lihat, katanya nunduk kepada Allah. Cara nunduknya dengan apa? Sujud. Tapi benar, bagaimana caranya biar bisa dekat sama Allah terus? Sujud gitu, di tengah jalan sujud, sambil kerja sujud. Enggak. Jadi kalau mau berpikir thariqah, tasawuf dengan berpikir syariat nggak bakal bisa. Ketika kita sudah punya ini, ada salah satu caranya tadi untuk dekat dengan Allah, salah satunya dermawan. Dermawan ini minimal dermawan baik kepada diri sendiri. Jangan pelit sama diri sendiri. Orang-orang makan jangan aku lapar dikit, lapar. Tetapi ketika ngomongin nafsu, hindari. Karena beda. Butuh sama ingin itu beda. Kalau ada yang butuh makan, butuh nggak? Tapi kalau ada yang ingin makan, sama nggak mau butuh? Beda. Karena kalau pengen makan, semuanya semeja, makanan penuh, ada 20, ada orang butuh. Kalau orang butuh ngambilnya paling berapa? Paling setengah piring, nggak sampai mau. Tapi kalau orang yang pengen 5 piring juga kurang. Mulai sekarang, butuhnya sama Allah saja. Itu jadinya. Inginnya hanya Allah saja. Makanya ngikut ke Abah. Gitu. Nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak mau apa-apa. Kenapa? Karena apa-apa itu nafsu, gitu. Tapi maunya abang anom saja. Kenapa? Karena kalau mau bilangnya Allah saja, nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Logika guru kita tuh. Kalau ada bilang maunya Allah saja, kasih pisau. Gimana maunya mah Allah? Sholat aja belum tentu sama Allah. Karena kalau mau sama Allah harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang dulu.
Makanya ketika kita sudah punya ini, hindari keinginan-keinginan kecuali keinginan Allah. Kalau bingung keinginan Allah apa sih? Perintah Allah kerjain, yang dilarang Allah tinggalin. Itulah yang disebut orang al-baro'ah. Sudah terbebas, mau ngapain aja bebas. Kalau udah disenengin Allah, ngapain aja bebas. Termasuk guru kita. Mau orang ngedengernya yang enak kagak abah ngomong apa mah sebenarnya abah mah bebas aja, karena abah mah udah disenengin Allah. Zikirnya banyakan, ilmunya banyakan abah daripada yang bikin video. Perlu istiqlal kita mah, butuh dimerdekakan. Kalau kita masih punya rasa budak, inilah yang memerdekakan. Merdeka buat apa? Ketika kita berbuat, orang merdeka mah nggak bakal dihitung kerjaannya, ya, nggak bakal diaudit. Orang kalau udah seneng, lu mau ngapain aja bebas. Makanya ada hadis Rasulullah, if'al ma syi'ta fa innakum mas'ulun. Kerjain aja apa yang kalian suka, karena kalian sebenarnya akan diminta. Kalau orang yang seneng mah nggak bakal dimintain bertanggung jawaban. Tapi ingat, backingannya siapa? Kalau kita ngaku, mana buktinya? Saya aja nggak berani. Kayak tadi, ayo selfie sama Allah, nggak berani. Karena kalau selfie sama abah pasti ngasih. Tapi abah nggak langsung yang semua selfie sama abah dijamin, enggak. Apalagi cuma foto, mohon maaf, di Suryalaya foto abah Anom, ada foto abah sepuh gede banget, nggak ngejamin. Terakhir 2011 saya foto masih imut-imut. Nah lah, karena ngerasa ketika kita udah deket kayaknya kita yang milikin gitu. Banyak orang begitu kan? Allah, guru, bukan mobil, bukan motor, bukan handphone. Orang yang punya Samsung seri yang sekarang berapa ratus yang dijual, dia habis beli ke Samsung jadi hak milik kagak? Jadi hak milik. Tetapi guru Allah, meskipun kita udah zikir, kita udah sholat, guru bukan punya kita, Allah bukan punya kita. Tetapi dibalik, kita punya Allah. Tuh, kalau udah punya Allah jadinya harus diapain? Sama kayak handphone, yang punya handphone nge-lag, tempar kayak, dibuang kayak, mau ditaruh di kantong kayak, mau ditaruh di topi kayak, di atas diapain, terserah yang punya. Makanya kita coba dah minimal jadi handphone bermanfaat. Mana ya, meskipun cuma nonton TikTok hati kesel kayak meskipun saya emang nggak punya TikTok, akunnya mati. Mohon maaf, jadi terbebas. Makanya baro'atun minan nifaq, kalau sudah bebas sama seperti orang yang kemarin sudah mendapatkan nikmat. Di bulan Jumadil Tsaniyah nunnya nikmat. Nikmat itu zikir. Jadi kalau mau dapat semuanya bersama Allah, cuman ada satu cara yang dicontohkan oleh Aba Aus qaddasallahu sirrah, yaitu dengan zikir, memperbanyak la ilaha illallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kedepannya semakin diberikan keberkahan semuanya selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, khusus melalui Bang Sahabat. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah, ikut Abah itu berat nggak? Ikut Abah berat nggak? Ya ringan-ringan berat ringan. Karena banyak yang orang umum, nggak umum, ya. Doa-doanya juga nggak umum, yang orang lain nggak pakai. Salah satunya adalah yang diganti oleh guru kita, doa sholat duha. Allahumma in kana rizki bis samai fa'an wa in kana fil ardi wa in kana ba'idan wa in kana haraman wa in kana qalilan wa in mu'assaron wa yasirhu ya hak itu ida wa ba'ida ini wa a'taita ahli silsilah. Biasanya kan ma'ataita ibadakas, ini ma'ataita disilah koreko diana. Ya, ini diajarkan kita minta sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada ahli silsilah. Allah sering menyampaikan, Abah pengen anugerah Allah yang diberikan kepada Abah Anom diberikan juga kepada Abah, yang enak, yang enggak enak, yang manis, yang pahit pokoknya. Nah, jadi nggak pilih-pilih, jadi nggak dipilih-pilih. Memberikan anugerah kepada Abah yang manis-manis aja, yang enak-enak aja, ya, yang enak-enak. Ini jangan kayak doanya engkong kan doanya kan gitu, enak-enak kan, dagingnya kesiniin, tulangnya kesono. Gimana? Uangnya kesini, isinya amplopnya kesono. Ya, pahanya kesini, cekernya kesono. Lah itu kan doa seenaknya engkong aja. Iya. Jadi kalau guru kita yang enak, yang nggak enak terima, mau manis kayak apa. Makanya emang luar biasa. Salah satu putra Bang Sahabat, Cecep itu luar biasa. Ketika awal kali ke Pati, ya, awal ke Pati ditawarin minum sama anak-anak. Ada Den, minum apa Den? Terserah aja, nggak mau kopi, teh, apa jahe, terserah aja. Saya dari kecil diajarin sama abang untuk tidak minta. Pokoknya yang disuguhin diminum, mau suguhin teh diminum, mau suguhin kopi diminum, jahe dan lain sebagainya. Kira-kira kita begitu nggak? Ya. Kita kan kalau jadi tamu, kata tuan-tuan minum apa? Minum apa? Ya, nggak usah susah-susah, susu saja. Nggak usah susah-susah, susu saja. Itu yang nyusahin. Sapinya nggak ada. Namanya nyusahin, nggak usah susah, susu saja. Artinya apa? Udah ngeredam kehendak pengen itu enggak? Itu dari kecil. Makanya luar biasa. Ya Raden Yusuf Abdul Somad, beliau lagi kuliah, lagi jarang mana dia karena lagi kuliahnya bukan online offline kampus. Ya. Jadi kita dididik oleh guru kita yang enak, yang nggak enak jangan kayak engkong. Engkong mah yang enak aja, yang nggak enak dah. Jangan mau. Dengan aja dagingnya kesini, tulangnya kesonoin, kulitnya kesini, amplopnya kesonoin, pahanya kesini, cekernya kesonoin. Nah. Ini lagi orang ada mau enaknya aja. Dengan saya cerita orang Madura
orang Madura itu kadang-kadang enaknya aja. Jadi ada anak bapak-bapak orang Madura, ya, santri. Yang namanya santri itu, mohon maaf, jarang pakai celana dalam. Santri itu ciri khas santri jarang pakai celana. Maka kiai-kiai pesantren itu ya biasanya anak perempuan. Nah, banyak kayaknya karena apa nggak pernah pakai. Satu saat santri ini yang biasa pakai sarung mau ngambil kelapa, dia naik sendiri naik kelapa. Ternyata di pohon kelapa itu ada sarang lebah. Sarang lebah, karena kesenggol, wah terbang ke mana-mana. Salah satu tawon, sudah bagaimana ceritanya, mirip ke sarung. Mirip ke sarung, mungkin lihat ada musuh. Digigitlah kalbu karongnya. Bangka, wah, bulat jatuh. Dilihat, bangka, wah, menderit ya. Menderit. Tapi begitu malam dia doa kepada Allah. Nah, doanya ya kayak doanya engkau. Dia bengkak begitu. Tapi dia sakit ya Allah. Mudah-mudahan hilangin sakitnya ya Allah, tapi biarin bengkaknya. Garing itu namanya kan enak gewek. Nah kita disuruh gitu oleh guru kita yang enak, yang nggak enak ya kayak istri-istri Ikhwan lah. Istri Ikhwan kan luar biasa. Mau sedikit, mau banyak, alhamdulillah senyum. Nggak kayak istri yang di luar, yang bukan di luar. Kalau istri yang di luar, kalau dapat banyak, nyanyi dia. Nyanyi, engkau adalah anugerah terindah dalam hidup. Kalau ngasihnya Pak, begitu ngasihnya sedikit, sengsara aku sengsara. Jadi kita ketentuan Allah sedikit banyak. Ya itu orang hidup tuh begitu. Kalau enak terus namanya disur. Kalau sengsara terus namanya neraka. Itu perpaduan antara keduanya. Ini dunia latihan. Biar latihan. Yang enak itu di dunia enak nanti latihan disur. Yang di dunia sengsara latihan, maka kita dilatih oleh guru kita, dilatih di sini senang, di sono senang, apapun senang, lagi sehat senang, lagi sakit meriang, senang apa meriang? Banyak senang, dikit senang, kebanjiran senang, kebakaran nangis. Ahli silsilah itu ada yang kayak Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Beliau itu punya aktivitas di pasar, jualan baju. Dia terkenal bukanya paling siang. Bukanya siang. Kalau duhur tutup, asar tutup. Terkenal. Kenapa? Sholat. Ya. Tapi terkenal itu, pokoknya langganannya banyak. Kalau pengen belanja di Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ini bisa jam berapa? Oh ini sudah buka, tutup. Ini sudah buka, tutup. Nah, yang suka langganan kan kadang buka, kadang tutup, saenake dhewe. Pasar ini kebakar. Kayak kemarin buah Keramat Jati kebakaran. Pasarnya kebakar. Seluruh pasar hampir angus semua, kecuali tokonya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Itu utuh sendiri. Yang lain
kebakaran. Bahkan kanan kiri toko beliau habis. Toko sendiri beliau enggak. Apa yang terjadi? Malamnya protes sama Allah. Protes sama Allah, ya Allah. Yang lain pada kebakar. Kenapa toko saya nggak kebakar ya? Kira-kira ada nggak orang yang gitu? Yang ada nongkrong depan panggung. Tuh, gue gitu loh. Gue itu, jangankan saya aja, tokonya nggak mempan bakar. Itu saya apresiasi. Saya malah protes sama ya Allah, kenapa nggak kebakar? Saya nggak enak sama yang lain gitu maunya. Nggak enak sama yang lain pada kebakar, toko saya nggak kebakar. Ini Syekh Abiyan, ini guru-guru kita begitu. Maka doanya, ya Allah, kata Pak Aus, berikan anugerahmu kepada Allah, dan kau berikan anugerah yang kau berikan kepada Allah, anugerahkan juga kepada kita, kepada saya. Yang enak, yang nggak enak, tidak pilih kasih. Semua dikasih. Maka kita juga kan disuruh doanya begitu. Ini maaf saya tak analisis. Ya Allah, berikan anugerahmu kepada kamu, kepada diriku seperti yang kau anugerahkan kepada Alisir. Ini doa sebenarnya berat, tapi ya kita ya nih, karena nggak ngerti. Alhamdulillah. Kalau ngerti ya. Tuh, satu. Yang kedua, doa yang berat lagi pernah disampaikan maklumatnya sama Allah. Ya Allah, kalau memang umur saya bermanfaat kan, masih ada manfaatnya, ya Allah panjangkan. Tapi kalau memang saya umurnya udah nggak manfaat, ya Allah udah ambil aja. Pernah begitu kan? Ada yang ngamalin nggak kira-kira? Yang ngamalin ada nggak? Itu doa kalau nggak ngerti enak-enak aja itu kalau nggak ngerti. Tapi kalau ngerti doanya, waduh, ini ya sunut-sunut juga ini. Harap-harap semua, waduh. Ya Allah panjang untuk kalau memang itu bermanfaat. Ya Allah ambil saya, matikan saya kalau memang itu umurnya lebih baik. Jadi itu luar biasa. Ya. Ini adalah cambuk bagi kita semua. Artinya apa? Kita disuruh manfaat. Supaya apa? Supaya umurnya panjang. Ya. Kalau kita masih ada manfaatnya untuk Ikhwan, yakin umurnya panjang. Dalam bahasa pewayangan, selagi kita masih ada peran, kita masih tetap nancep di gedebok pisang. Ada peran masih nancep di gedebok pisang meskipun perannya malam-malaman. Tapi kalau sudah nggak ada peran, ini wayang dimasukin kotak. Ya, meskipun baru mulai, orang belum ngumpul ya tahu-tahu jeng baru buka di rumah, nggak ada peran, ya udah masuk kok. Artinya apa? Ini hentakan dari guru kita. Ayo jadilah ikhwan yang manfaat. Yang punya ilmu, manfaat ilmunya. Yang punya harta, manfaat. Yang punya tenaga, manfaat tenaganya. Hikmat dengan cara kita masing-masing. Jangan sampai udah nggak ada manfaat. Pemangku manakib bukan. Diajak manakib susah. Komen dia OTW. Jangan kasih kendor. Lagi tuh komentar. Orangnya belum datang sampai sekarang. Belum datang. Ini orang kayak begini. Ini alamat ini udah nggak ada manfaatnya. Masuk kotak alam dimasukin kotak. Jadi sebenarnya ini hentakan buat kita semua. Ayo. Ya, Allah kan pernah menyampaikan apa? Kalau ikhwan pengen panjang umur, rajin
rajin manakib kan begitu, pernah dengar kan? Ya, jumpa lagi ya. Kalau ikhwan pengen panjang umur, rajin. Kalau manakibnya udah susah, berarti dia pengen cepat-cepat masuk. Jadi kita harus pintar. Ya. Oh, Allah ngajarin doa serem kayak begitu, ya Allah matiin saya aja kalau memang jangan gitu. Seorang murid kalau masih manfaat, panjang umurnya. Masih diperlukan oleh apa? Panjang umur. Tapi kalau sudah nggak dibutuhkan lagi, sudah kesana ke sini susah, masukin kotak. Makanya Abah Jagat juga begitu. Abah Jagat kalau ngerasa udah sakit kan pernah sakit di Belanda, nafasnya saya mau putus gitu lagi di Belanda, langsung ngomong Abah, kalau memang saya sudah tidak dibutuhkan lagi, saya ikhlas Pak. Kalau memang saya sudah dibutuhkan lagi, saya ikhlas. Coba kira-kira bapak ibu lagi sakit ngomong gitu, berani nggak? Berani nggak? Lagi sakit ya? Kalau memang saya sudah dibutuhkan, saya ikhlas Pak. Itu Abah Jagat langsung dijawab, kedengeran tadinya. Ulah. Langsung plong lagi. Ya. Jangan begitu. Sehat sakit. Karena masih dibutuhkan. Nah ini sebenarnya kita juga mestinya begitu. Udah pasrah aja daripada ngerepotin guru, ngerepotin ikhwan. Ya, katanya mau datang, enggak datang. Katanya mau OTW kemana itu? Daripada ngerepotin ikhwan ya begitu. Ya jatuh sakit daripada ngerepotin ikhwan. Ya, Abah, kalau memang saya sudah tidak dibutuhkan, saya ikhlas Pak. Dengar kata Jum. Kalau Jum berarti berangkat. Langsung ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sini guru kita doanya. Doa yang terakhir yang sering kita bacakan, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minal khairin. Itu doa juga luar biasa, itu bukan orang sembarangan yang doa. Yang doa siapa itu? Doanya siapa? Nabi Daud sama Nabi Sulaiman, raja, kaya, penguasa, ilmunya banyak. Pantas kalau alhamdulillah faddalana ala katsirin minal khairin. Tapi Allah ngajarkan kepada kita, doa itu dibaca terus sampai dalam mukadimah, ceramah, pidato, khutbah Jumat juga alhamdulillah faddalana katsiran min ibadihi. Pertanyaannya kita punya apa? Raja bukan, kaya juga, ilmu enggak, belagu amat apa bilfadolana lah. Keunggulanmu loh, unggul apanya? Hartanya, kayak gitu. Ilmunya, ya seperti doang. Raja dari mana? Raja singa tadi. Tapi kita alhamdulillah. Kenapa? Ini kita punya. Tidak semua orang dikasih ini, tidak semua orang dikasih ini melebihi daripada raja. Ini melebihi daripada ilmu yang mana. Ini lebih daripada harta berapa banyak. Alhamdulillah. Ini kalau disampaikan di umum nggak nyambung. Nggak nyambung. Alhamdulillah anak-anak kalau orangnya yang ngerti, itu punya apa kan? Kita oleh guru kita. Ya. Makanya memang bahasa guru itu sebaiknya jangan keluar ke umum, nanti jadi masalah. Kan apa suka khusus untuk orang yang sudah ditalkin saja. Ya orang yang belum ditalkin diikut-ikutan cara kita, nggak nyambung. Kita kan sesama orang yang ditalkin, ada ikhwan sakit,
Kita enggak, ayo Kang, la ilah, enggak. Turut bersuka. Orang yang lagi begitu, ya paling yang bantu dengan ketuk-ketuk ini aja. Ada Iwan yang menghadapi sakaratul maut ini, diingatkan ininya. Ya. Ini juga yang terjadi di tetangga saya, orang awak kampung dan jauh. Dari Padang datang ke Ciracas, rumah ikut talkin. Kalau ditalkin ya, yang ditalkin nggak tahu paham apa enggak, yang penting ada. Tapi nyambung ternyata. Begitu pulang ke Padang menghadapi sakaratul maut, diajarin la ilaha illallah, susah kata orang di sono. Ayo mak, la ilaha illallah, nggak ada respon. Akhirnya telepon dari Padang ke sini, ayo. Jangan ada kalau orang ayo. Ini mak diapain? Nah, dia aja nggak lo nggak so, nggak bisa. Makanya kata Ado, coba HP-nya taruh di telinganya. Talingonya. HP-nya taruh di talinganya. Tungguin, alah katanya. Udah? Alah. Dari Ciracas ini. Wes. Ternyata nunggu ini waktu di. Dan ini nggak bisa kita praktekkan pada orang yang belum Talkin. kita nengok orang yang belum ditalkin. Ayo Pak. Diusir nggak kita? Diusir. Ini maka urusan begini, ini kalau bukan ditalkin nggak bakal nyambung. Ayo baca Yasin kayak baca kata-kata berisik. Kenapa mendingan pulang gitu dia. Ini kita, jadi ilmu guru kita beda di atas rata-rata, maka nggak akan bisa nyambung kecuali orang yang sudah ditalkin saja. Yang sudah ditalkin pun kadang-kadang masih susah nyambung, apalagi ya, apalagi yang belum ditalkin masih susah, apalagi yang belum, yang mulai ditalkin aja kadang-kadang. Cuman kata guru kita pesan, seluruh apa yang kalian dengar mankoba termasuk sabda-sabda abah ya, pokoknya syukur, ngerti syukur, nggak ngerti juga Ikut aja. ya dengerin aja, udah percaya aja, karena itu karomah itu kadang-kadang ya ngerti paham tapi banyakan tidak masuk ke dalam otak kita, cukup dipercaya kayak peristiwa Isra dipakai otak nggak nyambung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman lailan ya, nggak nyambung kalau pakai tapi ternyata kalau pakai iman iya, kalau pakai gimana nyambung. Inilah makanya kita perhatian buat kita sekarang lagi ramai gini ya, karena mungkin kesalahan ada di pihak kita juga. Kenapa kita nyebarin video yang diberikan, yang mestinya jadi konsumsi kita, diberikan kepada orang lain, bukan saja muntah pada mabok. Pada mabok itu bukan saja orang biasa, ustadz kiai pada Mabok. Pada kelengger jadi. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara yang cukup ramai dalam menafsirkan ulu-ulu fi silmi kafah. Guru agung kita mengartikan kafah itu adalah talqin. Ada seseorang ustadz di TikTok itu ingin membantah, tapi dengan pandangan syariat. Kalau Abah Budhulu fisil bikafa pandangan toriko, pandangan hakikat. Beliau memandang dengan pandangan syariat.
membawa sebuah kitab tafsir Jalalain dibaca oleh beliau gitu. Ini ada dari Kiai Lampung ngirim video ke saya, ini gimana Kiai gitu. Ya benar, emang kitabnya kitab tafsir Jalalain, cuman mandangnya pakai pandangan syariah. Dalam tafsir Jalalain itu fil silmi kafah itu adalah ketika ada orang Yahudi yang masuk Islam tapi masih nggak mau makan daging onta. Jadi kalau masuk Islam ya sudah, yang kemarin diharamkan di agamanya dihalalkan dalam Islam, laksanakan. Itu kafah, benar, tapi secara syariah. Coba buka kitab-kitab tafsir Isari, Lataiful Isaro, buka kitab Al-Isul Bayan, buka kitab An-Najmiyat. Apa yang dimaksud dengan kafah secara hakikat? Maka seperti inilah, ada orang main bulu tangkis, tapi secara syariat tujuannya apa? Asal kriketan. Atau jangan main bulu tangkis dah, agak nyari kita main golf. Kita naikkan dikit dah main golf deh ya. Golfnya golf Pondok Indah beda sama golf yang di tempatnya. Iya, kalau asal pengen ketemu Candy doang. Iya. Candy itu laki-laki kayak orang perempuan. Candy. Asal mau ketemu Candy doang. Ya udah, asal pakai sepatu, pakai kaos, bawa stick aja. Tongkat kita. Iya, bayar aja asal punya keringatnya. Tapi kalau profesional dia harus ikut member. Member di Pondok Indah berapa? Itu nggak bakal tahu itu. Itu kan kampung udah. Ini ada kelas Toriko hakikat. Radio dalam Pondok Indah dekat. Saya kaget sini juga kaget. Ternyata udah ikut member main golf di Pondok Indah 2 miliar. Tahun. Enggak, selamanya punya bayar 2 miliar. Dan ternyata sekarang sudah full. Saya mau daftar nggak bisa. Iya. Ngarep. Saya mau daftar katanya nggak bisa Pak. Tunggu ada yang jual. Iya. Saya bilang kan ada yang jual 2,5, bilangin saya dah. Iya. Jual doang. Iya. Kan beda. Ternyata orang yang sudah mendapatkan members harganya 2 miliar itu beda Pak. Makan main golf ya main golf. Ente di mana mainnya? Keluarin kartunya, udah angkat tangan. Begitu pula talkin Pak. Orang yang ditalkin ini beda. Mukanya juga beda, tapi gara-gara punya utang aja nih. Tapi di kalangan langit tuh beda. Malaikat juga ngelihatnya beda. Israel juga ngelihatnya beda. Janda juga ngelihatnya beda. Iya. Kenapa? Ada talkin Pak. Tapi dengan pandangan-pandangan tertentu. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki terkejut dengan muridnya Dodi, Kiai Dodi. Adanya Kiai Dadang. Beliau masih muda, mungkin masih ngajar, kaget beliau. Panggil, siapa yang memasukkan ismu zat dalam dirimu? Udah jadi member. Itu talqin, Pak. Tapi jadi kalau sudah tingkatan toriko, sudah ingin toriko, ingin menjadi pemain profesional, harus ada pelatihnya. KD-nya juga umur 20 tahun. Yang agak wangian. Jangan 40 tahun, dikit-dikit batuk, dikit-dikit batuk.
PPO. Maunya minyak angin lagi. Kayak gitu 20 tahun. Seger. Pelatihnya juga profesional. Latihannya juga harus teratur. Ini untuk sampai kepada hakikat. Jadi banyak sekali pembahasan Abah itu, tapi ditanggapi dengan kacamata syariat. Dan benar-benar lagi viral ayatin wal faizin sekarang. Tapi nggak apa-apa, yang tadi dikatakan juga kayak Ariel itu ya strategi, dan ini Allah yang ngatur. Sampai ada yang mengatakan, emang sih maksudnya apa sih pengen kesohor duniawi? Saya bilang, kalau guru saya pengen duniawi, beliau malah menolak itu ketika maulidan yang ceramah saudaranya Bang Iwan lagi. Cara itu ngomongnya baik banget tadi, siapa tuh orang tua ini? Dia bilang guru kami ini iya, itu Bang Iwan dah. Udah 12 tadi, ngambil nasib doang, di amplopnya 4 juta. Tapi kan saya bilang beda, itu saya bilang guru kami ini sampai beliau membuat maklumat tidak mau partai, tidak suka dengan partai. Kenapa? Amanat dari Abah Anom. Konsekuensinya pendapatan turun, income-nya turun. Bukan Ikhwan doang kan, Ikhwan kan kadang-kadang kayak Wahyu bawain calon dewa kan gitu. Iya, ngasih apa 10 juta, kayak Wahyu 2 juta. Iya. Nggak ada yang ajak lagi. Nanti kalau pengen nggak didoain sama wali Allah, iya kan begitu kan. Apalagi masih musim kampanye. Kayak udah nyiapin buka pintu, Abah malah nutupin pintu. Mereka datang amplopnya beda sama kita. Kita amplopnya dari rumah 1 juta, di tengah jalan kurangin 100, kurangin 100. Sampai di Abah cepet. Ngajar sama murid. Itu kayak bisa. Artinya udah kita nikmat dengan pikir kita. Emang yang dikatakan tadi kayak Ali dengan kayak Munawir, emang amalannya udah beda dengan amalan yang di atas rata-rata, yang terkadang nggak kebaik. Apa mengharamkan peci hitam? Rame lagi, haram. Kenapa haram? Dulu Sunan Kudus mengharamkan sapi. Dulu. Kenapa? Karena menghormati masyarakat Hindu. Dulu pernah terjadi perbedaan pendapat antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Fakih Gresik. Masalah apa? Kentongan kan nggak ada dalam Al-Quran dalam ini. Kata Kiai Hasyim Asy'ari nggak boleh. Kata Kiai Fakih nggak apa-apa pakai kentongan. Akhirnya nggak sama-sama kuat. Tapi yang luar biasa ketika Kiai Fakih datang ke Jombang, Kiai Hasyim datang ke Gresik, kentongan disuruh masukin. Kenapa? Datang Kiai Hasyim Asy'ari yang mengharamkan. Kan gak ada kaitannya dengan syariat, dengan tradisi. Iya, begitu pula Abah juga ngerti hukum. Masa mengharamkan mengharamkan haram itu harus ada dalilnya yang kuat gitu. Maka bagaimanapun benci sama rokok nggak bakal haram itu rokok. Bener-bener. Emang nggak ada hurimat alaikum
rokok kagak ada. Farkau ma'arrokiin. Iya, nggak bakal ketemu. Bakal apa namanya? Secara fikih bukan secara abah ya, dia fikih udah. Jadi begitu pula, abah juga ngerti fikih, ngerti usul fikih beliau. Haramnya maka ada maknanya kalau begitu. Dan yang disuruh adalah pejabat. Ini yang ngomong ketua RT lagi. RT juga bukan. Pejabat harus pakai peci merah putih. Maknanya apa? Mana majazi. Letakkan kepentingan Indonesia di kepala. Ternyata terbukti ketika terjadi musibah sekarang di Sumatera, di Aceh, sampai tidak dijatuhkan bencana nasional. Kenapa? Karena ujung-ujungnya perusahaan-perusahaan sawit punya siapa tuh? Baru kebongkar. Kenapa? Kalau bencana nasional atau bantuan dari luar negeri masuk, mereka akan mengirimkan peneliti. Betul. Apa yang menyebabkan banjir bandang? Ketika ketahuan, ternyata ini kepala kelapa sawit nih, denda berapa triliun? Ente kan nggak pernah lihat uang triliun. Kami juga belum. Triliun, hancur tuh. Abang belum lama mengharamkan. Kan bener ya Allah, bahasanya aja beda. Itu. Tapi kita memang harus itulah, biar mereka tidak tertipu dengan tidak hancur amal-amalnya karena kebencian kepada guru. Mudah-mudahan istiqomahkan oleh semua. Allah muwaffiqillah komentari. Mudah-mudahan kita baca Fatihah untuk Ibu Haji Rahma, Mak Adi, Pak Firman dan seluruh putra putrinya, cucunya, keluarga besarnya senantiasa diberikan kejebaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dibarkan Tuhan rezekinya, dimudahkan urusannya, disehatkan badannya. Untuk kita semua mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Iya kan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.